Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan nilai-nilai penting dalam berkomunikasi. Yang pertama yaitu belas kasih. Anda akan mendapatkan respek yang lebih besar sebagai balasannya yang akan membuat diskusi Anda berjalan dan produktif. Yang kedua, kerendahan hati. Nilai ini sangat penting dalam berkomunikasi karena menyesuaikan pada gaya komunikasi, bahasa sehari-hari, dan mengurangi jarak budaya dan sosial. Yang ketiga, pengertian. Nilai ini akan mengarahkan percakapan Anda pada arah yang tepat dan mencegah hasil yang tidak produktif. Yang keempat, kebijaksanaan. Kita semua pernah punya hari yang buruk. Bukan berarti kita punya hari yang buruk kita akan melampiaskannya kepada orang lain. Yang kelima, akuntabilitas. Terkadang miskomunikasi sering terjadi begitu saja, terlepas dari usaha Anda untuk berbicara dengan jelas. Jangan mulai saling menyalahkan. Hal ini tidak produktif dalam menyelesaikan masalah. Yang keenam atau yang terakhir yaitu empati. Berempati pada situasi orang lain akan membantu Anda mempertahankan nada dan pendekatan yang normal akan topik tersebut. Komunikasi sebagai ilmu pengetahuan. Ilmu komunikasi merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan yang termasuk dalam kelompok ilmu sosial. Ilmu komunikasi juga merupakan ilmu pengetahuan sosial yang bersifat multidisiplin. Artinya, pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam ilmu komunikasi berasal dan menyangkut berbagai disiplin bidang keilmuan lainnya, seperti linguistik, politik, sosiologi, psikologi, antropologi, dan ekonomi. Sejak kapan sih teori komunikasi dipandang sebagai ilmu pengetahuan? Nah, menurut sejarah, perkembangan ilmu komunikasi dimulai pada abad ke-5 sebelum Masehi, yang ditandai dengan berkembangnya istilah retorika di masa Yunani kuno sebagai sebutan untuk ilmu komunikasi sebagai ilmu pengetahuan. Apa sih yang dimaksud dengan komunikasi sebagai ilmu pengetahuan? Pengertian komunikasi sebagai ilmu pengetahuan adalah suatu gagasan dan ide berupa pesan informasi, pengetahuan, ajakan, bujukan, atau ungkapan bersifat pendidikan, emosi, dan lain sebagainya yang akan disampaikan komunikator kepada perorangan atau kelompok tertentu. Mengapa komunikasi disebut sebagai ilmu pengetahuan? Komunikasi disebut sebagai ilmu pengetahuan karena sudah memiliki syarat-syarat sebagai suatu ilmu pengetahuan. Hal itu dapat dibuktikan dengan syarat yang pertama, yaitu sebagai suatu ilmu pengetahuan harus memiliki objek kajian. Yang kedua, yakni memiliki objek materia, yaitu tindakan manusia dalam konteks sosial. Sedangkan objek formal adalah komunikasi itu sendiri, yakni penyampaian usaha, penyampaian pesan antar manusia. Yang ketiga, yaitu harus bersistem, bahwa objeknya itu tersusun dalam satu rangkaian, sebab akibat yang tersusun secara sistematis. Ilmu komunikasi melalui filsafat mencoba mencari sebab yang sedalam-dalamnya menyangkut penyampaian pesan antar manusia. Yang keempat, yaitu syarat universal, dibuktikan dengan dimanapun manusia berada, ilmu komunikasi tetap merupakan ilmu yang mempelajari usaha penyampaian pesan antar manusia. Yang kelima,
yaitu syarat verifikasi. Dibuktikan ilmu komunikasi dimanapun dan kapanpun kita berada. Komunikasi merupakan proses penyampaian pesan antara komunikator dengan komunikan, serta manusia dapat membuktikannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena ilmu komunikasi selalu digunakan manusia dalam usaha untuk memperoleh informasinya. Nah, teman-teman, sampai di sini sudah paham kan kenapa komunikasi disebut sebagai ilmu pengetahuan? Oh my God! Wow! Pengetahuan sebagai seni, di mana komunikasi adalah ilmu sekaligus seni. Sebagai seni, komunikasi menuntun keahlian dan kecerdasan dalam merancang dan menyampaikan pesan secara bernas dan cerdas. Para profesional yang bergelut di bidang media, periklanan, konsultan politik atau bisnis, jasa dan pelayanan publik. Komunikasi verbal dan non-verbal. Komunikasi verbal adalah suatu bentuk kegiatan percakapan atau penyampaian pesan maupun informasi dari seseorang kepada orang lain, baik itu dilakukan secara lisan maupun dengan cara tertulis. Contohnya, percakapan tatap muka, surat menyurat, dan berbicara melalui telepon. Komunikasi non-verbal. Komunikasi non-verbal adalah proses komunikasi di mana penyampaian pesannya tidak menggunakan kata-kata. Dengan kata lain, seseorang mengirim informasi tidak menggunakan kata-kata dalam menyampaikan sesuatu yang diinginkan, akan tetapi menggunakan bahasa ekspresi wajah atau gerak tubuh tertentu untuk mengirimkan informasi yang ingin disampaikan. Contohnya, menggunakan bahasa tubuh seperti mengangguk-anggukkan kepala, menggunakan ekspresi wajah seperti dengan tertawa dan tersenyum. Baiklah, saya akan menjelaskan implementasi komunikasi organisasi kemahasiswaan, yaitu pertukaran gagasan di antara para administrator dan mahasiswa dalam suatu organisasi dalam struktur lengkap yang khas, disertai pertukaran gagasan secara horizontal dan vertikal dalam perusahaan sehingga pekerjaan dapat berjalan.